Pernah nggak sih kamu ngerasa gugup luar biasa waktu pertama kali ketemu seseorang yang kamu suka? Tangan dingin, jantung berdetak nggak karuan, dan semua kalimat yang udah kamu siapkan di kepala tiba-tiba hilang begitu saja. Lucunya, kamu bisa tampil percaya diri di depan banyak orang, tapi begitu ketemu dia, satu orang itu, semua kemampuanmu lenyap seketika. Padahal, momen pertama kali bertemu adalah momen paling menentukan. Dalam hitungan detik, dia udah punya kesan tentang kamu. Entah kamu terlihat menarik, biasa aja, atau malah membosankan. Dan lucunya, kesan pertama itu seringkali sulit diubah. Kamu boleh berusaha memperbaikinya nanti, tapi kenyataannya, otak manusia itu cepat banget menilai seseorang dari penampilan, ekspresi wajah, bahkan cara kita berdiri dan menatap. Jadi kalau kamu berpikir, nanti aja deh gue nunjukin versi terbaik gue setelah kenal lebih dekat. Sayangnya, itu udah terlambat, karena gamenya justru dimulai di pertemuan pertama itu. Dan di video ini, gue bakal kasih tahu kamu apa aja hal yang harus kamu lakukan saat pertama kali bertemu dia. Supaya dia nggak cuma terkesan, tapi juga tertarik, nyaman, dan pengen ketemu kamu lagi. Bukan dengan trik murahan, bukan dengan gombalan basi, tapi lewat cara yang elegan, cerdas, dan manusiawi. Oke, sekarang tarik napas dulu. Bayangkan kamu akan bertemu dia. Kamu mungkin udah mikirin baju apa yang mau dipakai, mau ngomong apa duluan, bahkan mikir apakah kamu harus senyum atau pura-pura col. Tapi, sebelum itu semua, ada satu hal yang harus kamu pahami dulu. Pertama kali bertemu bukan tentang memamerkan diri, tapi tentang membangun rasa nyaman dan percaya. Kita mulai dari hal paling mendasar, tapi sering diabaikan, energi dan kesiapan mental. Kamu bisa punya wajah menarik, gaya keren, dan cara bicara bagus. Tapi kalau energimu nggak nyambung, kalau kamu datang dengan aura gugup, minder, atau terlalu memaksakan diri, semua itu bisa kebaca dengan sangat jelas. Orang nggak sadar, tapi tubuh kita itu seperti pemancar sinyal emosi. Cara kamu berdiri, nada suaramu, bahkan tatapan matamu bisa memberitahu banyak hal. Makanya, sebelum kamu ketemu dia, kamu harus menyiapkan mental kamu dulu. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin gue tunjukkan dari diri gue? Apakah gue ingin tampil sempurna, atau ingin tampil asli tapi tetap menarik? Jawaban yang benar adalah, tampil asli tapi menarik. Karena kalau kamu berusaha terlalu keras buat jadi seseorang yang bukan diri kamu, hasilnya malah terasa janggal. Dan percayalah, orang lain bisa merasakannya, meskipun nggak secara sadar. Sebelum kamu keluar rumah untuk ketemu dia, coba lakukan ini. Bayangkan pertemuan itu berjalan lancar. Bayangkan kamu ngobrol dengan tenang, kamu bisa tertawa bersama, dan kamu merasa nyaman. Latih pikiranmu buat tenang, karena otak nggak bisa bedain antara sesuatu yang kamu bayangkan dengan sesuatu yang benar-benar kamu alami. Kalau kamu membayangkan skenario positif, tubuhmu akan bereaksi dengan cara yang lebih rileks dan natural. Lalu, begitu kamu tiba di lokasi, entah itu kafe, taman, atau tempat umum lainnya, langkah pertama yang kamu lakukan bukanlah menyapa, tapi membaca situasi. Ya, kamu harus jadi pengamat dulu. Perhatikan suasana, kondisi dia, bahasa tubuhnya. Apakah dia terlihat santai, gugup, sibuk dengan ponselnya, atau menatap sekeliling dengan canggung? Kenapa ini penting? Karena cara kamu menyapa seseorang sebaiknya disesuaikan dengan energinya. Kalau dia terlihat santai, kamu bisa mulai dengan sapaan ringan dan senyum hangat. Tapi kalau dia kelihatan tegang, jangan langsung menyerbu dengan antusiasme berlebihan. Itu bisa bikin dia makin canggung. Mulailah dengan nada lembut, lalu pelan-pelan naikkan intensitasnya sesuai ritme interaksi. Banyak orang salah kaprah di sini. Mereka datang dengan energi yang salah, terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan akhirnya pertemuan pertama yang seharusnya natural malah jadi terasa kaku. Padahal rahasia kecilnya cuma satu, samakan frekuensi. Biar suasana langsung nyambung sejak awal. Dan ngomong-ngomong soal nyambung, ada satu hal yang jauh lebih penting dari kata-kata manis, yaitu kontak mata. Kedengarannya sederhana, tapi kontak mata adalah salah satu bahasa tubuh paling kuat yang bisa kamu gunakan. Sebuah penelitian dari University of Kansas menemukan bahwa dalam pertemuan pertama, orang yang menjaga kontak mata sekitar 60-70% dari waktu percakapan dianggap lebih percaya diri, tulus, dan menarik.
Tapi tentu aja, bukan berarti kamu harus menatapnya terus kayak robot. Triknya adalah, tatap matanya saat mendengarkan, bukan saat berbicara. Kenapa? Karena saat kamu berbicara, otakmu sibuk menyusun kalimat, dan kalau kamu terus menatap mata orang lain, kamu bisa kehilangan fokus atau terlihat menekan. Sebaliknya, saat kamu mendengarkan, tatapanmu menunjukkan perhatian dan ketertarikan, itu yang menciptakan koneksi emosional. Coba bayangkan kamu lagi ngobrol sama seseorang yang dari awal sampai akhir matanya selalu berpaling, sibuk dengan ponsel, atau ngelihat ke arah lain. Kamu pasti ngerasa kayak, dia beneran tertarik ngobrol nggak sih? Nah, hal yang sama berlaku juga waktu kamu ketemu dia. Sekarang kita masuk ke hal yang sering banget jadi bumerang, cara kamu berbicara. Banyak orang berpikir kalau mau bikin kesan pertama yang kuat, mereka harus banyak bicara. Padahal, justru sebaliknya, orang yang terlalu banyak bicara di pertemuan pertama sering dianggap tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia terlihat seperti orang yang sedang berusaha keras membuat dirinya diterima. Sedangkan orang yang bisa mendengarkan dengan tenang dan menanggapi dengan cerdas, justru terlihat lebih berwibawa. Kamu nggak harus jadi orang paling lucu, paling pintar, atau paling keren di ruangan itu. Kamu cukup jadi orang yang bisa membuat dia merasa penting. Dan cara paling efektif untuk membuat seseorang merasa penting adalah dengan benar-benar mendengarkan. Misalnya, dia cerita tentang pekerjaannya, hobinya, atau keluarganya. Alih-alih buru-buru membalas dengan, "Oh iya, aku juga sama tuh." Coba tanggapi dengan kalimat seperti, "Serius? Gimana rasanya bisa ngelakuin itu?" Atau, "Kayaknya kamu benar-benar menikmati ya." Pertanyaan kecil seperti itu menunjukkan bahwa kamu tertarik dengan ceritanya, bukan sekadar menunggu giliran buat bicara. Oke, sekarang bayangkan begini. Kamu sedang duduk berhadapan dengannya di sebuah kafe. Dia tersenyum, suasana nyaman, dan kalian mulai ngobrol. Tiba-tiba kamu bingung harus ngomong apa. Hening. Lalu kamu panik. Kamu merasa harus ngomong sesuatu, apa aja, biar suasana nggak mati. Tapi justru karena panik, yang keluar malah kalimat aneh kayak, jadi kamu suka es kopi juga ya? Tenang, hening itu nggak selalu buruk. Dalam komunikasi yang sehat, diam sesaat bisa jadi momen nyaman. Justru kalau kamu bisa tetap tenang di tengah keheningan, itu menunjukkan bahwa kamu percaya diri. Orang yang nyaman dengan diam biasanya adalah orang yang tahu nilai dirinya sendiri. Jadi kalau kamu lagi ngobrol dan tiba-tiba suasana diam, jangan buru-buru panik. Tersenyumlah kecil, ambil napas, dan lanjutkan dengan topik ringan yang mengalir dari percakapan sebelumnya. Misalnya, tadi kamu sempat cerita soal, "Nah itu menarik banget deh, bisa diceritain lagi nggak?" Sekarang, mari kita bahas hal yang seringkali lebih kuat dari kata-kata, bahasa tubuh. Tubuh kita berbicara lebih cepat dari ucapan kita, bahkan sebelum satu kata keluar dari mulut. Dan menariknya, dalam 7 detik pertama, orang sudah menilai kepribadian kamu, bukan dari isi ucapanmu, tapi dari postur tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan kecil yang mungkin gak kamu sadari. Jadi, gimana caranya mengirim sinyal yang tepat? Pertama, jaga postur tubuhmu. Berdiri atau duduklah dengan punggung tegak, bahu rileks, tapi jangan kaku. Tubuh yang tegak memberi kesan percaya diri dan terbuka, sedangkan tubuh yang membungkuk menunjukkan ketegangan atau rasa rendah diri. Kamu nggak harus memaksakan postur sempurna, cukup hadir dengan energi positif, seolah kamu benar-benar senang berada di sana. Lalu, senyum. Tapi bukan senyum basa-basi yang dibuat-buat. Ya, gunakan senyum hangat, yang muncul dari rasa nyaman dan ketulusan. Ada penelitian dari University of California yang bilang bahwa senyum yang tulus bisa meningkatkan persepsi orang terhadap daya tarikmu hingga 30%. Artinya, senyum yang benar bisa membuatmu terlihat jauh lebih menarik tanpa harus melakukan apapun yang berlebihan. Kuncinya, biarkan matamu ikut tersenyum. Karena senyum palsu biasanya cuma di bibir, tapi senyum yang tulus terlihat di mata. Kalau kamu tersenyum sambil menatapnya dengan tatapan yang tenang dan bersahabat, itu akan meninggalkan kesan yang sangat kuat. Sekarang, soal posisi duduk dan gestur tubuh. Kalau kamu duduk berhadapan di meja kafe, jangan mencondongkan badan terlalu ke depan, karena itu bisa terasa menekan atau agresif.
Tapi juga jangan bersandar terlalu jauh ke belakang, karena itu bisa terlihat malas atau tidak tertarik. Ambil posisi tengah, sedikit condong ke depan saat dia bicara, itu menandakan kamu fokus dan menghargai ceritanya. Hindari juga gerakan kecil yang menunjukkan gugup, mengetuk meja, memainkan jari, atau merapikan rambut terus-menerus. Gerakan kecil seperti itu bisa bikin dia menangkap sinyal, nggak tenang. Sebaliknya, gunakan gestur yang terukur dan lembut. Misalnya, gerakan tangan ringan saat menjelaskan sesuatu, atau anggukan kepala kecil sebagai tanda kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita masuk ke bagian yang jauh lebih penting. Bagaimana kamu bisa membangun koneksi emosional? Banyak orang berpikir kesan pertama ditentukan dari fisik, gaya bicara, atau status sosial. Padahal, yang membuat seseorang ingin bertemu lagi denganmu bukan seberapa keren kamu, tapi seberapa nyamannya dia saat bersamamu. Dan rasa nyaman itu bukan muncul dari kata-kata romantis, tapi dari perasaan bahwa kamu benar-benar hadir di momen itu. Salah satu cara paling efektif untuk menciptakan koneksi adalah mirroring, atau mencerminkan perilaku lawan bicara secara halus. Ini bukan meniru seperti cermin, tapi menyesuaikan energi dan gaya komunikasi secara natural. Misalnya, kalau dia berbicara dengan tempo lambat, jangan memotong dengan gaya cepat dan heboh. Kalau dia menggunakan nada lembut, kamu juga bisa menyesuaikan nada bicaramu agar sinkron. Penelitian dari Princeton University menyebutkan bahwa dua orang yang berbicara dengan pola ritme yang serupa cenderung merasa lebih dekat secara emosional. Otak mereka bahkan menunjukkan aktivitas sinkron di area empati dan kepercayaan. Jadi saat kamu ngobrol, bukan cuma isi kalimatmu yang penting, tapi ritme, nada, dan energi percakapanmu. Kalau semua itu nyambung, pertemuanmu akan terasa lebih klik, dan kamu akan meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Sekarang, kamu mungkin bertanya, kalau udah nyambung, gimana caranya bikin dia penasaran dan pengen ketemu lagi? Nah, ini bagian yang menarik. Rasa penasaran muncul bukan dari kelebihan yang kamu tunjukkan, tapi dari ruang yang kamu sisakan. Orang akan tertarik pada sesuatu yang tidak langsung mereka pahami sepenuhnya. Jadi hindari kebiasaan membongkar semua hal tentang dirimu di pertemuan pertama. Kamu nggak perlu cerita semuanya. Cukup tunjukkan sepotong kecil kepribadianmu yang menarik, tapi sisakan rasa ingin tahu. Misalnya, ketika dia tanya soal hobimu, kamu bisa jawab, "Aku lagi ngulik sesuatu yang seru banget akhir-akhir ini. Tapi nanti deh, kalau kita ngobrol lagi, aku ceritain lebih lengkap." Kalimat sederhana itu menciptakan gap rasa penasaran. Dia jadi punya alasan untuk ingin bertemu lagi. Ingat, misteri bukan berarti tertutup, tapi memberi ruang bagi orang lain untuk penasaran. Kamu tetap bisa terbuka, tapi jangan jadi buku yang langsung habis dibaca dalam satu pertemuan. Lalu, hal yang sering dilupakan, bau tubuh dan detail kecil. Kedengarannya sepele, tapi indera penciuman manusia punya hubungan langsung dengan memori emosional. Artinya, seseorang bisa mengingatmu dari aroma yang kamu pakai, dan itu bisa jadi pemicu kenangan positif tentangmu. Pilih aroma yang ringan, bukan yang terlalu tajam. Wangi segar, seperti citrus, kayu lembut, atau aroma bersih seperti sabun mandi yang halus, biasanya lebih disukai secara universal. Tapi ingat, cukup 1 atau 2 semprotan. Kamu ingin aroma itu terasa nyatu denganmu, bukan menutupi seluruh ruangan. Selain aroma, perhatikan hal-hal kecil seperti kuku yang bersih, rambut yang rapi, dan sepatu yang tidak kotor. Orang mungkin gak langsung menyadarinya, tapi otak mereka menangkap detail itu secara bawah sadar. Dan seringkali, kesan kecil seperti itu justru punya pengaruh besar terhadap persepsi mereka. Sekarang kita bahas bagian yang sering jadi jebakan. Apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan? Pertama, jangan mencoba untuk mengesankan. Kedengarannya aneh, ya? Tapi benar. Orang yang berusaha keras untuk terlihat menarik justru sering kehilangan daya tariknya. Kenapa? Karena energi, ingin disukai, itu mudah terasa palsu. Kamu jadi terlihat seperti seseorang yang butuh validasi, bukan orang yang tenang dengan dirinya sendiri. Kedua, jangan terlalu cepat menilai. Kadang kita buru-buru menilai dia. Apakah dia tipe kita? Apakah dia serius? Apakah dia cocok? Padahal, momen pertama seharusnya bukan untuk menilai, tapi untuk mengenal.
Biarkan percakapan mengalir tanpa agenda tersembunyi. Tujuanmu bukan mencari pasangan langsung, tapi membangun koneksi yang jujur dan alami. Ketiga, jangan pamer atau berlebihan bicara tentang diri sendiri. Kamu bisa bercerita, tapi lakukan dengan konteks yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Kalau kamu cerita hanya untuk terlihat hebat, dia akan menangkapnya sebagai ego, bukan keaslian. Keempat, hindari topik berat di awal. Jangan langsung ngomongin mantan, masalah keuangan, atau pandangan politik. Kamu belum di tahap itu. Biarkan pembicaraan pertama terasa ringan tapi bermakna, seperti membangun fondasi yang kuat sebelum naik ke lantai berikutnya. Dan terakhir, jangan takut untuk menunjukkan ketulusan. Banyak orang salah paham. Dikira kalau mau terlihat menarik, harus tampil misterius, cool, atau sulit ditebak. Padahal, ketulusan yang tulus jauh lebih memikat daripada topeng keren yang palsu. Senyum kecil, kalimat sopan, dan sikap yang memperhatikan, itu lebih berharga daripada semua gaya pura-pura cuek di dunia. Bayangkan kamu mengikuti semua ini dengan tenang. Kamu datang dengan energi yang positif. Kamu membaca situasi, menatap dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan ritme yang nyaman. Kamu tidak berusaha keras untuk disukai, tapi kamu benar-benar hadir. Dan di akhir pertemuan itu, kamu melihat dia tersenyum, bukan karena kamu sempurna, tapi karena dia merasa nyaman. Nah, kalau kamu udah sampai di titik itu, berarti kamu udah melakukan hal yang benar. Karena tujuan dari pertemuan pertama bukan bikin dia jatuh cinta, tapi bikin dia pengen ketemu kamu lagi. Sekarang, bayangkan pertemuan itu hampir selesai. Kalian sudah ngobrol cukup lama, suasananya nyaman, dan kamu bisa merasakan kalau ada koneksi yang mulai terbentuk. Tapi inilah bagian paling krusial. Cara kamu mengakhiri pertemuan akan menentukan bagaimana dia mengingat kamu. Kebanyakan orang melakukan kesalahan di sini. Entah terlalu buru-buru pamit, atau malah menahan terlalu lama sampai suasana jadi canggung. Padahal, kuncinya sederhana. Selesaikan pertemuan dengan perasaan positif yang belum benar-benar tuntas. Kenapa harus belum tuntas? Karena manusia cenderung lebih mengingat sesuatu yang belum selesai sepenuhnya. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai efek Zeigarnik, di mana otak kita terus memikirkan sesuatu yang menggantung atau belum ditutup sempurna. Nah, kamu bisa memanfaatkan prinsip ini untuk menanamkan rasa penasaran dalam dirinya. Misalnya begini. Saat kamu merasa percakapan mulai mendekati akhir, jangan nunggu suasana mati dulu baru pamit. Kamu bisa menutup dengan nada ringan seperti, "Ngomong-ngomong, tadi kamu sempat cerita hal menarik banget soal itu. Kayaknya seru deh kalau dibahas lagi lain waktu." Atau, "Serius, gue pengen denger lanjutannya deh. Tapi kayaknya kita udah kelamaan di sini ya." Kamu tidak memaksakan janji untuk bertemu lagi, tapi kamu meninggalkan ruang untuk itu. Dan ruang itulah yang akan membuat dia berpikir tentang kamu bahkan setelah pertemuan selesai. Sekarang kita masuk ke cara berpamitan yang elegan dan berkelas. Banyak orang terlalu kaku saat pamit, entah dengan jabat tangan cepat, ucapan basa-basi, atau sekadar, "Ya udah, sampai ketemu lagi ya." Padahal, perpisahan pertama itu punya kekuatan besar. Kesan terakhir adalah penutup emosi dari seluruh pertemuan. Coba gunakan pendekatan yang lebih personal tapi tetap sopan. Misalnya, tatap matanya sebentar, senyum, dan ucapkan sesuatu yang jujur namun ringan, seperti, "Serius, gue senang banget bisa ngobrol sama kamu hari ini. Rasanya waktu cepet banget ya." Kalimat sederhana tapi jujur seperti itu bisa jauh lebih membekas dibanding 100 kalimat manis yang dibuat-buat. Kalau konteksnya cocok, misalnya sudah cukup akrab, kamu bisa tambahkan sedikit humor lembut. "Gue nggak nyangka ngobrolnya bisa seseru ini. Padahal tadi sempat khawatir bakal kaku banget. Hehe." Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu bisa reflektif, punya rasa percaya diri, dan nyaman menunjukkan sisi manusiawimu. Dan kalau kamu ingin menambah kesan mendalam, kamu bisa gunakan sentuhan kecil, jabat tangan ringan, atau acungan tangan sambil tersenyum. Bukan dalam konteks romantis, tapi sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan ketulusan. Kamu pamit dengan energi positif, bukan dengan rasa kehilangan. Itu penting, karena orang akan lebih mengingat perasaan yang kamu tinggalkan, bukan kata-katamu. Sekarang,
Mari kita bahas hal yang seringkali jadi penentu apakah pertemuan pertama itu akan berlanjut ke pertemuan kedua. Tindak lanjut, follow up. Banyak orang yang setelah pertemuan pertama langsung menghilang. Entah karena takut terlihat terlalu antusias, atau bingung harus berkata apa. Padahal, tindak lanjut yang tepat justru memperkuat kesan positif yang sudah kamu tanam. Kuncinya cuma satu, keep it simple, but meaningful. Kamu nggak perlu langsung kirim pesan panjang lebar. Cukup satu kalimat ringan, misalnya, "Hey, makasih ya buat hari ini. Gue beneran enjoy ngobrolnya." Atau kalau kamu ingin lebih subtle, "Masih kepikiran obrolan kita tadi, ternyata seru juga ya bahas itu." Pesan singkat seperti itu punya efek besar karena menunjukkan kamu tulus, tanpa berlebihan. Dan, yang lebih penting, kamu menutup interaksi dengan nada positif yang berkelanjutan. Jadi ketika nanti kamu ingin mengajaknya bertemu lagi, kesannya bukan mendadak, tapi alami. Sekarang, mari kita rekap semuanya dengan sederhana, tapi kuat. Pertama, sebelum bertemu, siapkan mental dan energi kamu. Bukan untuk tampil sempurna, tapi untuk tampil asli dengan percaya diri. Bayangkan pertemuan berjalan lancar, bukan dengan rasa cemas, tapi dengan niat ingin mengenal, bukan mengesankan. Kedua, saat bertemu, fokuslah pada koneksi, bukan performa. Tatapan mata, bahasa tubuh, nada suara, dan cara mendengarkan. Semua itu berbicara lebih banyak dari kata-kata. Tunjukkan bahwa kamu hadir di momen itu, bukan sibuk memikirkan kesan yang kamu buat. Ketiga, gunakan komunikasi dua arah. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, beri respon yang cerdas, dan jangan takut untuk diam sejenak. Karena diam yang tenang menunjukkan kepercayaan diri dan kendali. Keempat, bangun koneksi emosional. Gunakan mirroring secara halus, temukan ritme yang sama, dan biarkan percakapan berjalan alami. Sisakan sedikit ruang misteri agar dia penasaran dan ingin mengenalmu lebih dalam. Kelima, akhiri pertemuan dengan elegan. Tinggalkan perasaan positif yang belum tuntas, bukan suasana yang kaku atau membosankan. Dan setelah itu, tindak lanjuti dengan pesan singkat yang hangat, bukan basa-basi kosong. Kalau kamu mengikuti langkah-langkah ini dengan tulus, bukan dengan niat manipulatif, kamu akan melihat hasilnya sendiri. Dia akan mengingatmu bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Dan itu jauh lebih kuat dari sekadar kesan, ganteng, cantik, atau menarik. Karena ingat, manusia nggak jatuh cinta pada yang paling keren, tapi pada yang membuat mereka merasa paling hidup. Jadi lain kali kamu akan bertemu dia, entah itu gebetan, calon pasangan, atau bahkan rekan baru, jangan pikirkan bagaimana kamu bisa terlihat luar biasa. Pikirkan bagaimana kamu bisa membuat momen itu terasa nyata dan berkesan. Karena pertemuan pertama yang baik bukan yang bikin orang terpukau, tapi yang bikin mereka pengen ketemu kamu lagi. Sekarang gue pengen tantang kamu. Coba terapkan hal-hal ini di pertemuan kamu berikutnya. Latih cara dudukmu, perhatikan energimu, dan rasakan bedanya ketika kamu hadir dengan tenang, bukan dengan rasa ingin disukai. Dan setelah kamu coba, tulis di kolom komentar gimana hasilnya. Apakah kamu merasa lebih percaya diri? Apakah orang itu merespons lebih baik? Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru buat kamu, jangan lupa klik tombol like. Karena itu bantu banget buat gue terus bikin konten dengan riset yang lebih dalam seperti ini. Dan tentu aja, subscribe kalau kamu pengen dapat insight cerdas dan praktikal lain seputar hubungan, komunikasi, dan pengembangan diri, biar setiap pertemuan yang kamu jalani, bukan cuma berkesan, tapi juga berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kesan pertama bukan tentang tampil sempurna, tapi tentang hadir sepenuhnya. Karena kalau kamu hadir dengan ketulusan, dunia akan merespons kamu dengan rasa hangat yang sama.